Namaku Ijan, laki-laki biasa yang bekerja sebagai teknisi jaringan di kota kecil. Hidupku sederhana. Orang tuaku sudah lama wafat, dan aku tinggal seorang diri di rumah warisan keluarga di pinggiran desa. Hidupku cenderung sepi, sampai aku mengenal Tanti. Perkenalan kami sangat singkat. Aku bertemu dengannya saat ada acara pengajian di rumah Pak RW. Saat itu ia datang bersama pamannya, Aji, seorang pria tua yang bersahaja dan pendiam. Tanti sangat cantik, kulitnya putih pucat, matanya dalam, dan tutur katanya lembut. Terlalu lembut. Malah, seperti bukan dari dunia ini. Entah bagaimana, pertemuan itu membuat hatiku gelisah. Setiap malam aku memikirkan Tanti. Lalu dalam hitungan hari, aku memberanikan diri mendatangi rumah pamannya untuk melamar. Anehnya, lamaran itu langsung diterima tanpa banyak syarat. Bapak tidak minta macam-macam. Jan, cukup satu syarat, ucap Aji dengan suara berat. Apa itu, Pak? Tanyaku bingung. Jangan pernah tidur lebih dulu dari Tanti. Dan jangan pernah melihat dia saat tidur, apapun yang terjadi. Aku sempat tertawa karena mengira itu hanya lelucon. Tapi wajah Aji sama sekali tak menunjukkan tawa. Wajah itu serius, bahkan sedikit menakutkan. Pernikahan kami pun digelar secara sederhana. Tak banyak tamu, bahkan dari pihak Tanti, hanya Aji yang hadir. Tak ada keluarga lain, tak ada teman. Saat aku tanya, Tanti hanya berkata lirih, "Aku sebatang kara." Aku menerima semuanya. Yang penting, aku kini memiliki istri yang baik dan perhatian. Hari-hari awal pernikahan kami berjalan normal. Tanti sangat penurut, rajin, dan selalu bersikap manis padaku. Namun malam pertama menjadi titik awal keganjilan. Ketika malam mulai larut, aku sempat tertidur lebih dulu, mungkin karena kelelahan. Tapi ada suara bisikan yang membangunkanku. Bukan suara Tanti, tapi suara berat seperti lelaki tua yang memanggil dari sudut kamar. "Ijan, jangan lihat dia." Aku terbangun dan mendapati tubuh Tanti yang berbaring di sampingku berubah. Matanya terbuka lebar, tapi bola matanya tidak terlihat, hanya putih semua. Kulit wajahnya menjadi sangat pucat, dan mulutnya seperti bergerak sendiri. Aku kaget dan refleks menyalakan lampu. Tapi saat itu juga, wajah Tanti kembali seperti semula. Ia tampak tidur pulas. Tak ada tanda apapun yang aneh. Aku mengusap wajahku sendiri. Ini mimpi, kan? Gumamku. Tapi detak jantungku tak berhenti berdetak cepat sepanjang malam. Esoknya, aku tak menceritakan apapun pada Tanti. Aku masih mencoba berpikir logis. Mungkin aku kelelahan dan berhalusinasi. Tapi kejadian itu bukan yang terakhir. Setiap malam, aku mulai takut untuk tidur. Karena setiap kali aku tertidur lebih dulu, aku selalu terbangun oleh bisikan aneh, dan wajah Tanti akan berubah menjadi sosok yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Suatu malam, aku berusaha memancing Tanti untuk tidur lebih dulu, tapi dia justru tersenyum dan berkata, "Aku nggak bisa tidur kalau kamu belum tidur duluan, Mas." Kata-katanya terdengar lembut, tapi nadanya seperti menyimpan ancaman. Di malam keempat, aku mengirim pesan kepada sahabat lamaku, Mika, yang bekerja sebagai peneliti budaya dan supranatural. Awalnya dia menganggapku bercanda, tapi saat aku ceritakan detailnya, dia hanya mengirim balasan singkat. "Jangan tunggu terlalu lama, Jan. Bisa jadi kau nggak tidur selamanya." Malam itu aku menyiapkan semuanya. Kamar kupasang lampu kecil agar tetap ada cahaya. Aku pura-pura tertidur, menunggu apa yang akan terjadi. Tanti di sebelahku hanya diam. Ia juga berbaring, memunggungiku. Dari napasnya yang tenang, tampak ia sudah tertidur. Tapi aku tahu pasti, ia belum benar-benar tidur. Aku bisa merasakannya. Ada hawa dingin aneh yang menyebar dari tubuhnya. Beberapa menit berlalu. Suasana kamar begitu sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding. Lalu, pelan-pelan, tubuh Tanti mulai bergerak. Punggungnya yang menghadapku mulai menegang, seperti sedang kesurupan. Rambut panjangnya perlahan naik sendiri seolah tertiup angin.
Padahal semua jendela tertutup rapat. Aku menahan napas saat melihat kulit punggungnya berubah. Bercak-bercak hitam muncul, seperti bekas luka bakar, lalu kulit itu mengelupas sedikit demi sedikit. Perlahan, Tanti memutar tubuhnya menghadapku. Aku hampir berteriak. Wajahnya berubah total. Bola matanya tak ada, diganti lubang hitam menganga. Hidungnya tidak tampak, hanya rongga cekung. Dan bibirnya panjang, melebar hingga ke pipi. Gigi-giginya seperti pecahan beling yang menancap. Ia tersenyum padaku. Aku ingin lari, tapi tubuhku terkunci. Bahkan untuk bergerak pun aku tak sanggup. Seolah ada sesuatu yang menindih dadaku. Tanti membuka mulutnya. Suaranya bukan suara wanita. Itu suara berat, serak, dan dalam. Kau melanggar peringatan. Aku memejamkan mata, membaca istighfar dalam hati. Allah, Allah, Allah. Tiba-tiba semua hilang. Seolah aku baru saja bermimpi. Aku terbangun di pagi hari. Tanti di sebelahku tersenyum seperti biasa. Ia tampak cantik dan tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Kamu tidur nyenyak, Mas? Tanyanya sambil mengelus rambutku. Aku tak menjawab. Dadaku masih bergemuruh. Aku tahu, itu bukan mimpi. Aku benar-benar melihat wujud asli istriku tadi malam. Hari itu, aku izin tidak masuk kerja dan langsung menelepon Mika. Bro, gue udah lihat langsung. Istriku berubah. Matanya bolong, mulutnya lebar kayak sobekan. Mika terdiam. Kamu harus ke rumahku malam ini. Jangan tidur di rumah itu. Bawa baju secukupnya. Tapi aku nggak bisa tinggalin Tanti. Jawabku, kalau kamu terus tinggal di situ, kamu bisa mati, Jan. Istrimu bukan manusia. Aku merinding mendengar kata-katanya. Tapi yang paling membuat bulu kuduku berdiri adalah ketika aku menutup telepon. Tanti tiba-tiba berdiri di ambang pintu kamar. Ia menatapku tajam. Kamu cerita ke siapa, Mas? Setelah pertanyaan tajam Tanti pagi itu, aku tak bisa berkata apa-apa. Nafasku seolah tercekat. Aku cuma bicara sama teman lama, Mika. Jawabku pelan, mencoba tetap tenang. Tanti tersenyum samar. Tapi senyumnya itu dingin. Terlalu dingin untuk seorang istri. Jangan sering-sering cerita ke orang luar ya, Mas. Tidak semua orang bisa dipercaya. Lalu ia pergi ke dapur. Seolah tak terjadi apa-apa. Hari itu berjalan lambat. Aku mencoba mencari cara untuk pergi ke rumah Mika malam ini. Tapi Tanti seperti terus mengawasi. Kemanapun aku melangkah di dalam rumah, selalu ada suara langkah pelan. Entah dari dapur, kamar mandi, atau belakang tirai ruang tamu. Sampai akhirnya malam pun tiba. Aku pura-pura mengantuk lebih awal. Kupadamkan lampu ruang tamu, lalu masuk ke kamar dengan langkah berat. Tapi saat kuintip jam dinding, baru pukul 9 malam. Tanti belum masuk kamar. Ia masih di dapur. Terdengar seperti sedang mencuci piring. Aku menunggu, berharap ia tidur lebih dulu agar aku bisa kabur pelan-pelan. Tapi tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari arah dapur. Bukan seperti isak kecil, tapi tangisan panjang, memilukan, seperti jeritan seorang wanita yang baru kehilangan anaknya. Aku menegakkan tubuh. Ini bukan hal biasa. Aku berjalan pelan mendekati dapur. Lampunya mati, tapi suara itu makin jelas. Aku berdiri di ambang pintu, menahan napas. Lalu kulihat, sosok Tanti berdiri membelakangiku. Rambut panjangnya menjuntai, tubuhnya gemetar hebat. Ia memeluk perutnya sambil menangis, tapi suaranya tidak wajar. Tangisnya berat, seperti dari dalam tenggorokan pria tua. Aku hendak menyalakan lampu, tapi sebelum tanganku menyentuh saklar, Tanti berbalik. Wajahnya tidak punya mata, tidak punya hidung. Hanya kulit kosong dan mulut besar yang terbuka. Tangannya memanjang seperti tulang-tulang busuk. Ia menatapku meski tanpa mata. Kenapa kau ikut campur, Mas? Aku mundur spontan dan menjatuhkan vas di rak. Bunyinya keras, memecah keheningan malam. Sekejap, lampu menyala.
Sosok itu hilang. Dapur kosong. Tak ada siapapun. Bahkan vas yang jatuh tadi tidak pecah. Aku kembali ke kamar dengan gemetar. Tapi, Tanti sudah di sana. Duduk di atas ranjang sambil tersenyum. "Kamu dari dapur ya, Mas? Mau minum?" Tanyanya lembut. Aku tak menjawab. Tak berani. Aku hanya mengangguk. Lalu masuk selimut. Tapi jantungku berdetak sangat cepat. Aku tahu satu hal pasti. Istriku menyimpan sesuatu yang mengerikan. Dan malam demi malam, rahasia itu makin terungkap. Esoknya, dengan segala cara, aku berhasil berpura-pura harus keluar kota karena pekerjaan. Tanti terlihat tenang, tapi matanya seperti menembus pikiranku. "Jangan pulang malam, ya, Mas," katanya. Masih dengan nada lembut yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku langsung menuju rumah Aji. Pamannya Tanti yang dulu mengizinkan kami menikah. Rumah itu sepi dan kusam. Saat aku tiba, Aji terlihat makin kurus dan matanya merah seperti kurang tidur bertahun-tahun. "Aku tahu ini akan terjadi," katanya tanpa perlu aku menjelaskan. "Kamu lihat wajah aslinya, kan?" Aku hanya bisa mengangguk lemah. "Apa Tanti itu manusia?" tanyaku, dengan suara bergetar. Aji menghela napas panjang. "Aku bukan pamannya. Aku penjaga terakhir dari perjanjian tua yang dibuat keluarga mereka. Dulu, nenek Tanti menolak perjodohan dengan seorang dukun sakti. Karena dendam, sang dukun mengutuk keturunannya. Setiap anak perempuan yang lahir akan membawa dua wajah. Wajah manusia dan wajah dari alam bawah." Aku menelan ludah. Kalau sudah menikah, kutukan itu akan semakin kuat. Apalagi jika suaminya melanggar pantangan, tidur lebih dulu, atau melihat wujud aslinya. Aji menatapku tajam. "Dan kamu sudah melanggar dua-duanya, Jan." Saat aku pulang malam itu, aku tak menemukan Tanti di rumah. Tapi aura gelap menyelimuti setiap sudut ruangan. Aku berjalan pelan menuju kamar dan melihat pintu lemari terbuka sedikit. Di dalamnya ada sebuah cermin tua, yang selalu ditutup kain hitam. Aku membuka kain itu. Dan disitulah aku melihat bayangan Tanti dalam cermin. Bukan Tanti yang biasa. Sosoknya berubah. Kurus, dengan mata hitam dan taring panjang. Tubuhnya bersisik seperti ular. Dan ia menatap langsung ke mataku dari dalam cermin. Tiba-tiba bayangan itu berkata, "Jika kau mencintai tubuhku, maka cintai juga jiwaku, meski gelap." Aku menutup cermin itu dengan teriakan. Malam itu, aku kembali menghubungi Mika. Kami bertemu di rumah Aji. Bersama, mereka mengatur ritual pemutus kutukan, dengan syarat. Aku harus memanggil Tanti menggunakan namanya yang asli dari dunia bawah, yang hanya bisa diketahui lewat mimpi. Setelah itu, aku harus menyentuh bayangannya di dalam cermin, tanpa rasa takut. Malam harinya, aku tidur setelah membaca doa. Dalam mimpi, aku berjalan di hutan gelap, dan dari balik kabut muncul sosok wanita setengah ular. "Namaku, Sinael," bisiknya. "Jika kau sebut namaku, kutukanku akan marah. Tapi cintaku padamu akan tetap ada." Aku terbangun dengan keringat dingin. Lalu aku berdiri di depan cermin tua dan berteriak, "Sinael, aku tahu siapa kamu. Aku tahu siapa kau sebenarnya." Bayangan itu muncul. Sosok Tanti berubah menjadi makhluk mengerikan yang berteriak marah. Tapi aku tak gentar. Aku menyentuh bayangannya. Dan seketika seluruh ruangan seperti tersedot ke dalam hening. Ketika aku membuka mata, aku berada di kamar. Tanti terbaring di ranjang, menangis dengan wajah manusia. "Kamu gak takut sama aku?" Aku memegang tangannya, meski gemetar. "Aku takut, tapi aku juga cinta." Tanti menangis sejadi-jadinya. "Aku ingin bebas, Mas. Aku capek harus menyembunyikan diriku setiap malam." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Tanti bisa tidur tanpa berubah wujud. Kutukan itu tak benar-benar hilang, tapi ia memilih untuk tidak melawan cinta. Kami pindah dari rumah itu, hidup sederhana di kota lain. Tanti masih sering bermimpi buruk, tapi wajahnya tak pernah lagi berubah.
Dan aku tak pernah lagi tidur lebih dulu darinya.